Salam kerahiman. Apa kata Yesus hari ini? Diambil dari 1663. Di situ Yesus katakan, pandanglah hatiku. Kalau kita lihat 1663 itu bicara, atau Suster Faustina berbicara tentang Kamis Putih. Yesus berkata, pandanglah hatiku dan lihatlah di sana cinta serta kerahimanku terhadap umat manusia, khususnya terhadap orang-orang berdosa. Yesus minta pada Suster Faustina untuk memandang hatinya. Begitu pula pada hari ini dia juga mengajak kita semua untuk melihat hatinya Yesus yang Maha Kudus. Dan dari Suster Faustina, dari catatan Suster Faustina kita tahu di dalam hatinya Yesus ada cinta dan kerahimannya Tuhan kepada umat manusia, khususnya untuk orang-orang berdosa. Hatinya penuh dengan cinta, penuh dengan kerahiman. Dia ingin menghibur mereka yang berdosa. Dia ingin menguatkan, memberi kegembiraan, sukacita, pengampunan kepada kita semua, khususnya kepada yang berdosa. Kalau hati Yesus punya keinginan seperti itu, apakah kita juga punya hati yang seperti itu? Kalau kita murid Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita menyebut diri berdevosi kepada kerahiman ilahi, apakah kita hanya menerima apa yang Yesus berikan? Atau kalau kita sebagai muridnya, harusnya kita belajar juga dari sang guru. Punya cinta, punya kerahiman untuk orang lain, khususnya untuk orang berdosa. Yang sering terjadi, kalau orang itu berdosa, bukan cinta, bukan kerahiman, tapi menghakimi, mendakwa, menuduh, menyalahkan. Mari, dalam masa Prapaskah ini kita ubah agar hati kita berisi dengan cinta dan kerahiman yang dari Tuhan. Karena di sana dikatakan, pandanglah dan masuklah ke dalam sengsaraku. Itu salah satu yang mungkin Yesus mau ajarkan kepada kita hari ini. Bagaimana caranya supaya kita punya hati yang penuh dengan cinta dan kerahiman? Mari kita masuk ke dalam sengsara Tuhan. Karena dalam merenungkan sengsara Tuhan, di sana kita bisa menerima lebih banyak rahmat lagi dari Tuhan. Rahmat-rahmat yang istimewa. Dan Yesus katakan dengan jelas, pandanglah dan masuklah dalam sengsaraku. Dengan kita mempraktikkan jam kerahiman setiap jam 3 petang, saya yakin hati kita yang penuh dengan mungkin kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, putus asa, kecewa, dengan merenungkan sengsara Yesus sehari lepas sehari, hati kita yang keras, hati kita yang beku menjadi lembut. Membiarkan Yesus masuk, membiarkan cinta dan kerahiman Tuhan kita alami, kita rasakan, dan bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk hanya diisi oleh Tuhan dengan cinta dan kerahimannya. Tanggapan saya, mampukan saya Tuhan untuk bisa tekun merenungkan sengsaramu. Karena saya tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk saya. Terima kasih. Salam kerahiman.